Selamat pagi semuanya. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang operasi matriks. Ya, sebelumnya sudah kita pelajari itu mengenal tentang matriks, yaitu di mana ada elemennya, ordonya. Nah, untuk selanjutnya, ini siapa yang masih ingat apa yang dimaksud ordo? Ordo dari sebuah matriks. Ada yang masih ingat? Ordo itu ukuran dari sebuah matriks ya Nana, itu baris kali kolom. Nah, kalau elemen dari sebuah matriks itu adalah bagian dari atau anggota dari sebuah matriks. Oke, untuk pembahasan kita kompetensi dasarnya masih sama kayak yang kemarin, yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, indikator pencapaiannya untuk kali ini itu ada 3. Yang pertama, menentukan hasil penjumlahan matriks. Kedua, menentukan hasil pengurangan matriks. Ketiga, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, kita lihat tujuannya itu tidak lepas dari indikator, yaitu diharapkan siswa dapat menentukan hasil penjumlahan. Kemudian, siswa dapat menentukan pengurangan matriks. Ketiga, siswa dapat menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Kita lihat materinya lanjut. Penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilihat anak-anak. Ini misalkan ada matriks A, elemennya itu adalah anggota A, B, C, D. Lalu B itu ada E, F, G, H. Nah ini ordonya berapa anak-anak? Ordo itu adalah belum terlihat Bu. Bu, belum terlihat ini. Belum terlihat di muncul Bu. presentasinya. Bu. Masih di folder Bu. File. Anda kelihatan apa yang presentasikan? Belum Bu. Cuma folder. Belum terlihat. Jadi dari tadi nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Bu, nggak kelihatan Bu. Ibu lanjutkan. Dengar suara Ibu? Sudah, lanjutkan. Bagi yang belum bisa buka LKPD-nya, ada kelihatan LKPD yang di-share? Kan? Kelihatan Bu. Erwina? Ada kelihatan LKPD-nya? Iya Bu. Gimana? Ada masalah dengan LKPD-nya? Atau dari soal yang diberikan? Maksudnya bukan jawaban ya. Kalau jawabannya tetap diskusikan dulu per kelompok. Kasih. Desi. Silakan Desi. Saya coba nomor 1 ya Bu. Bisa. Saya coba nomor 1. Desi kelompok 2 ya. Iya Bu. Oke, silakan. Udah kelihatan jawaban saya Bu. Nggak ada ya? Oke, dari yang Ibu amati ini udah benar caranya ya. Cuma untuk lebih pahamnya teman-temannya bagusnya Desi aja coba.
Oh, baik, Bu. Ini Baik, Bu. kenapa jadi 2 ini? Oke, 2, Bu. 6, 4, 7, 4. Ya, Bu. Diketahui matriks A, ini matriks 2 kali 2, Bu. Ordo 2 kali 2, 2 baris 2 kolom, Bu. Matriks A 7, 3, min 1, 5. Matriks B 5, min 3, 6, 1. Matriks C min 1, min 3, 9, 8. Nah, kalau operasi A dikurang B ditambah C sama dengan matriks A-nya 7, 3, min 1, 5 dikurang 5, min 3, 6, 1 ditambah min 1, min 3, 9, 8. Langkah pertama kita kurangi dulu, Bu, matriks A dengan B. Baris pertama, kolom pertama dengan baris pertama, kolom pertama dari matriks A dan matriks B, Bu. 7 dikurang 5 dapatnya 2, Bu. Kolom kedua, baris pertama, kolom kedua matriks A 3 dikurang dengan kolom kedua baris ke pertama kelompok B min 3, 3 dikurang min 3 hasilnya jadinya positif, Bu, 6. Min 1 dikurang 6 hasilnya min 7, 5 dikurang 1 dapatnya 4, Bu. Matriks A kurang B 2, 6, min 7, 4 ditambah dengan matriks C. Matriks C-nya min 1, min 3, 9, 8. 2 ditambah min 1 hasilnya 1. 6 ditambah min 3 hasilnya 3. Min 7 ditambah 9 hasilnya 2. 4 tambah 8 hasilnya 12. Jadi matriks A dikurang B tambah C hasilnya 1, 3, 2, 12, Bu. Oke, very good untuk Desi ya, kelompok 2. Terima kasih, Bu. Atau ada masukan dari teman yang lain? Ada masukan? Atau kritik? Mungkin ada yang keliru menurut kelompok lain atau beda jawabannya? Tidak ya? Setuju? Semua dengan yang dikerjakan Desi? Perwakilan kelompok 2. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Ini Agung gimana? Setuju dengan yang dibuat Desi? Setuju, Bu. Jawabannya udah sama, Bu. Oke. Dan dari yang dikerjakan Desi itu benar ya. Intinya di sini memperhatikan matriksnya, elemennya, juga ordonya. Kenapa? Penjumlahan maupun pengurangan ini dapat dilakukan jika matriksnya memiliki ordo atau ukuran matriksnya sama. Yaitu kalau yang disoal itu ordonya 2. Yaitu 2 kali 2 atau barisnya 2. 1, 2. Kemudian kolomnya juga ada 2. Intinya harus sama. Kemudian posisi pengurangan atau penjumlahannya itu harus sesuai elemennya. Kalau kamu lihat matriks yang pertama dengan matriks yang kedua, itu pengurangannya harus sesuai. Misal yang seperti yang dibilang Desi tadi, 7 dikurang 5 karena posisinya sama kan. Untuk di matriks A itu terletak di kolom pertama dan baris pertama, angka 7. Kamu lihat di matriks kedua, itu yang nilai di baris pertama kolom pertama itu adalah 5. Maka dapatnya 2 itu adalah 7 kurang 5 adalah 2. Nah, begitu juga dengan penjumlahan. Kita lihat yang lain. Kenapa? Di sini ada 3. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 12, maaf. Yang 3, ini hasil dari 6 ditambah min 3. Ya, 6 ditambah min 3. Kalau
positif negatif berdekatan, dia tetap menjadi satu tanda yaitu negatif. Jadi 6 kurang 3 adalah 3. Oke, next siapa yang bisa mempresentasikan yang nomor bagian 2 tentang soal cerita, pengamatan terhadap soal cerita. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa untuk soal cerita? Atau perlu Ibu bahas? Cara menjawabnya ya nanti kamu yang menyimpulkan. Ada? Kita bahas bersama. Iya Bu, bahas bersama aja Bu. Ya Bu, bahas bersama aja. Ini menunggu isi ya, karena ini LKPD, tapi cara menjawabnya nanti Ibu jelaskan. Oke, untuk soalnya itu berupa soal cerita. Pak Lukman adalah seorang pengusaha batik dan memiliki cabang di Pemalang dan Tegal. Di 2 cabang tersebut diproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kemeja dan kaos. Produksi pakaian tersebut dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kualitasnya. Ada standar, deluxe, premium. Cermati tabel berikut nih ya. Cabang Pemalang standarnya berdasarkan kemeja itu ada 1960, deluxe-nya 1240, premium 921, dan yang lainnya dapat kalian amati. Ini dia. Nah, untuk yang pertama, hitunglah total produksi pakaian kedua cabang berdasarkan jenis kualitas pakaian. Sajikan hasil perhitungan kalian dalam bentuk tabel. Nah, kalau berdasarkan standar, kita lihat yang kemeja. Kalian lihat ini. Kemeja, standar. Standarnya ada berapa kemeja? Halo, anak-anak Ibu masih ada di sana? Ya Siap Bu, masih. Ya Bu, masih nih. Atau udah ada ini, sambil Ibu menjelaskan ini, kenapa ini jaringannya lagi nih? Nggak gerak. Oke. Ada yang bisa sebelum dilanjutkan? Udah ada yang punya jawaban sebelum dilanjutkan? Oke. Nah, caranya di sini adalah kamu perhatikan kemeja itu standarnya ada 1960. Dia kan total. Total ini jumlah. Berarti perhatikan dari tabel berikut, itu masing-masing jenis kemeja ini kan ada 2. Kemeja di cabang Pemalang 1, kemudian di Tegal 1. Kamu lihat jenisnya yang standar. Karena total berarti jumlah. Kamu jumlahkanlah. Untuk standar pertama kemeja itu berarti 1960 ditambah 2960. Nah, sekarang berapa totalnya untuk yang kemeja? Siapa yang bisa jawab? Yang pertama, intinya kamu perhatikan itu sesuai jenisnya dan pakaiannya, apakah kemeja atau kaos. Begitu juga dengan deluxe. Deluxe ini perhatikan yang kemeja. Ini 1240, berarti ditambah dengan deluxe juga, yang kemeja juga. Jangan sampai lari ke kaos. Nah, masing-masing sesuaikan. Untuk nomor 2, perhatikan. Misalkan matriks A mewakili tabel produksi cabang Pemalang, matriks B mewakili tabel produksi cabang Tegal, dan C mewakili tabel total produksi keduanya.
Nah, ini kamu jadikan dalam bentuk matriks seperti matriks sebelumnya yang Bu share itu di WA. Soalnya kalau Ibu share di sini ketemu nih filenya di mana ini. Kayak gini saja, berhubung ini LK ya. Kalian diskusikan dulu dengan kelompok, nanti tetap dikumpul ya hari ini karena berhubung waktu kita mau berakhir. Untuk materi ini, intinya sekilas sudah dijelaskan bahwa penjumlahan dan pengurangan itu harus memperhatikan apa tadi? Penjumlahan dan pengurangan matriks. Ordonya sama, Bu. Ordonya, dimensi atau ordonya, Bu? Ordonya, Bu. Oke, ordonya, perhatikan setiap elemennya. Intinya penjumlahan dan pengurangan ini bisa dilakukan pada matriks jika memiliki ordo yang Sama. Sama, Bu. yang sama. Oke, berasa kesimpulan kita hari ini itu sudah kita ambil tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk LKPD-nya tetap didiskusikan. Nanti kalau seandainya dengan temannya masih ragu, nanti melalui WA juga bisa menghubungi Ibu. Ya. Nah, jangan lupa juga selain LKPD-nya dikerjakan, tolong diperhatikan lagi atau dipelajari lagi untuk materi berikutnya, sehingga pada saat ada pertanyaan atau ada yang keliruan nanti pendapatnya bisa kita sharing. Itu tentang materi perkalian matriks untuk pertemuan berikutnya. Oke, paham anak-anak Ibu? Ya, Ibu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Oh ya, maaf Ibu, tadi di pembukaan tidak ada kita berdoa, tetap kita mensyukuri di akhir pembelajaran. Nah, siapa yang bersedia ini? Atau harus Ibu tunjuk juga berdoa bersama? Coba kali ini perempuan lah gantian. Bu Desi, coba pimpin doa kita dulu. Baik, Bu, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak Ibu hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya segala kekuranganku hari ini, kesalahan kata juga. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tidak ada gangguan ya seperti hari ini, dan semoga PTM-nya juga akan menyusul segera lancar. Dan Ibu harap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan. Jangan sering begadang main games ya. Ingat, saat ini kesehatan itu sangat penting sekali, sensitif ini. Nanti disapa sama virus corona. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah? Buya Pita? Tapi itu tempat Ibu itu mana toh? Mana, Bu? Dari kabupaten kota mana, Bu? Atau dari Sulawesi atau dari Buya Pita? Dari mana, Buya Pita? Kepulauan Mentawai, Pak. Oh, Mentawai. Kepulauan Mentawai. Berarti Sumatera. Sudah, gini Bapak Ibu. Gini. Jadi seperti Bu Yapita tadi, mungkin karena sinyal juga, tapi perlu disikapi. Tadi Ibu itu menyampaikan 31 menit, Bu. 31 menit. Yang lama itu berada di menanggapi masalah sama presentasi. Ya, itu terlalu lama tadi. Ya, jadi itu besok saya akan dengan Bu Ruli, tapi ini secara umum Bapak Ibu hari ini
kita memang sudah bisa melakukan pembelajaran. Tapi satu, perhatikan waktu. Sekali lagi, RPP itu membuat kita, mengarahkan kita berapa lama saya di dalam satu step-step itu. Itu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti itu. Karena ini ada yang untuk kegiatan awal saja, kalau di RPP-nya itu merencanakan 3 menit atau 4 menit, tapi ada yang 2 menit sudah selesai, gitu loh. Ya, di akhir juga gitu, ya. Jadi gini, secara umum dalam kegiatan awal saya sudah berulang kali menyampaikan, jangan menanyakan kabar, masih ada, ya, kabar, ya. Terus apalagi jangan tanya kepada siswa apakah sudah siap belajar, siapa tadi itu ada, ya. Tapi guru itu mengajak, ayo mari anak-anak hari ini kita belajar, itu mempersiapkan fisik maupun mental. Tapi kalau nanya apakah sudah siap belajar hari ini, jawabannya anak-anak yang rokok nakal, yang nakal, jawabnya belum Bu, belum siap, nggak dimulai-mulai kan. Gitu loh. Jadi redaksi kalimatnya. Jadi hari ini mari kita mulai pembelajaran ini, kembali ke tempat duduknya sesuai Dena, dipersiapkan bukunya, itu mengajak, mempersiapkan siswa. Terus doa, ngecek absen dan lain sebagainya, itu untuk awal. Ya, harus ada juga, ya. Saya kemarin kan sudah menyampaikan minimal ada 3 unsur. Mempersiapkan peserta didik baik fisik maupun mental. Yang kedua, menyampaikan persepsi atau motivasi. Yang ketiga adalah menyampaikan tujuan, indikator, dan kompetensi dasar. Itu untuk guru, nggak perlu disampaikan ke siswa. Ya. Yang perlu disampaikan adalah tujuan. Mungkin ditambah, nanti anak-anak langkah-langkahnya demikian, atau penilaiannya demikian, itu boleh. Ya. Tapi kalau menyampaikan kompetensi dasar atau indikator itu untuk guru, bukan untuk siswa, bukan konsumsi siswa. Jadi guru nggak perlu menyampaikan. Terus yang berikutnya untuk kegiatan inti sekali lagi ini Bapak Ibu supaya nanti lebih baik, karena nanti juga bisa jenengan ambil ya videonya ini, kan kemarin sudah Mas Rizky bisa di-download masing-masing, nanti disesuaikan. Jadi apa yang saya katakan ini sudah sesuai belum? Ya, Bapak Ibu masih ada yang loncat-loncat di langkah-langkah pembelajaran. Ya, jika itu ingin menjelaskan, ya jelaskan. Tapi kalau di RPP itu tidak ingin menjelaskan, ya jangan dijelaskan. Tadi kan gini. Guru meminta siswa untuk membaca buku bahan ajar atau buku siswa, tapi gurunya jelaskan semua, itu kan enggak. Di RPP-nya kan nanti siswa baru tanya, karena itu ada menanya. Tapi kalau guru hanya sekilas memberikan beberapa materi, itu diperkenankan, tapi di RPP ditulis, gitu loh. Ya kalau di RPP enggak ada, jangan nyampaikan. Ya. Terus lagi, sambil nge-share, jangan nunggu. Ya, sambil nge-share itu ada kalimat-kalimat yang perlu disampaikan. Sambil tanya, sudah dapat dilihat nggak share materi saya? Itu, seperti itu. Dan sekali lagi, seperti tadi yang terakhir Bu, apa itu? Yang terakhir tadi Bu Yepita, kalau menggunakan nama Bu, ya, nama yang digunakan masuk di Google itu di rename saja. Saya tadi maunya enggak saya masukkan, kan di situ atas nama Abdul Rahman siapa tadi. Nah ini siswa sini atau kelas lain. Karena apa? Kemarin kan keliru juga, kelas lain masuk di kelas kita. Ya, jadi gunakan nama sendiri saja. Kalau misalkan itu menggunakan HP-nya siapa, ya di rename namanya, biar saya tahu. Biar saya mau ngekliknya itu bisa sesuai dengan kelas kita. Udah, sekarang berikutnya soal evaluasi, sekali lagi,
kita harus menyesuaikan dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan Bu Afia, Bu Yepita tadi banyaknya di situ, lihat waktunya Bu. Kalau memang cukup hanya satu soal saja, ya satu soal saja yang dibahas. Jadi tadi itu Bu Yepita di kegiatan inti itu 29 menit. Nanti jenengan lihat di rekamannya. Jadi untuk pendahuluan 2 menit, kegiatan inti 29, terus kegiatan akhir 3 menit. Sambil karena doanya tadi, karena awal tidak berdoa, terus ngomongnya akhirnya banyak, akhirnya membutuhkan waktu 3 menit.